Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Tabe guruku Pak Kiai Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Maka selanjutnya yang membuat keimanan seseorang bisa bertambah naik, karena iman itu bisa dikatakan yazid wa yanqus. Dia akan bertambah namun kadangkala juga berkurang. Dia akan bertambah karena bitta'ah, karena ketaatan. Dan dia akan berkurang karena kemaksiatan. Maka yang kita inginkan bagaimana keimanan kita ini senantiasa naik. Sehingga keimanan kita di atas keimanan para malaikat. Para malaikat tidak diakui karena memang mereka tidak punya nafsu. Tapi manusia punya nafsu. Bisa mengendalikannya sehingga keimanannya bisa semakin naik, semakin bertambah. Maka subhanallah salah satu caranya atau cara yang selanjutnya setelah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dengan cara banyak bersedekah atau banyak berbagi. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan pernah mencapai kebahagiaan sebelum engkau menafkahkan atau sebelum engkau berinfak apa yang engkau cintai. Namun subhanallah ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita bersedekah. Jabir bin Abdullah mau bersedekah seluruh hartanya. Kata Nabi, jangan. Kalau kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kalau begitu setengahnya aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan setengahnya. Kalau begitu ya Rasulullah, sepertiganya aja ya Rasulullah, boleh enggak? Kata Nabi SAW, ya sudah kalau kau mau sedekahkan sepertiganya. Nabi SAW pasti ketika menerima sedekah, pasti Nabi tahu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi Nabi SAW. Tapi Nabi tidak menerima sedekah terlalu banyak. Ya, Abdurrahman bin Auf mau sedekahkan semua hartanya, kata Nabi, jangan semuanya, sebahagian saja. Sahabat-sahabat yang lain mau sedekahkan semua hartanya, Nabi suruh ambil kembali, jangan semuanya. Padahal Nabi ini loh orang paling dipercaya, Al-Amin. Kenapa orang mau ngasih semua hartanya kepada Nabi SAW? Karena Nabi sangat dipercaya. Ini pasti bukan untuk kepentingan pribadi Rasulullah SAW, tapi untuk dibagikan. Nabi saja tidak mau menerima sedekah berlebih-lebihan daripada orang lain. Maka kita jangan menjadi seorang penyalur sedekah yang berlebih-lebihan. Ayo sedekah, diminta semua hartanya orang. Nauzubillah min dzalik. Nabi saja tidak menerima semuanya, suruh kembalikan hartanya. Maka itu yang pertama, perhatikan hal ini ketika bersedekah. Jangan sedekah jor-joran tapi tidak ada buat dirinya sendiri. Dia keluarin semuanya tapi tidak ada buat anak-anak, tidak ada buat pasangannya, tidak ada buat orang tuanya. Maka Nabi mengingatkan, sedekah yang paling berhak itu adalah kepada keluarga sendiri, kepada anak-anak, kepada pasangan, kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam sedekah, yakni niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bala itu akan dijauhkan. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita mungkin positif atau sedang sakit. Maka dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada berbagai macam penyakit atau berbagai macam bala. Kalaupun terkena sakit, itu menjadi suatu keberkahan. Karena tidak semua sakit itu disebut sebagai bala. Ada seperti Nabi Allah, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga pernah terkena sakit. Ya, para sahabat juga ada yang sakit. Para alim ulama bahkan baru lahir udah sakit. Misalnya dia tidak diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal dia tidak mempunyai tubuh yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, misal pada bagian kakinya atau tangannya atau bagian tubuh mana. Tapi itu bukan disebut sebagai kutukan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Justru itu menjadi keberkahan karena kadangkala sakit itu justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan tidak berfungsi sedekahnya, tidak. Tetap berfungsi, justru ketika dia dapat sakit, justru itu membawa keberkahan baginya. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syah. Jadi kita bicara masalah tentang sedekah ini juga harus lebih terarah.